Kalau cinta tiba-tiba berubah jadi benci, kalau suami pulang dengan wangi kenanga dan tatapan kosong, jangan buru-buru menyalahkan wanita lain. Kadang pelakor cuma wajah yang dipakai sihir untuk menagih janji lama. Malam ini, dengarkan baik-baik sebelum namamu yang dipanggil dari cermin. Halo, selamat datang di Bunga Malam. Di sini, kisah tidak hanya diceritakan, dia menyusup lewat celah pintu, melewati rambut yang tersangkut di sisir, duduk di meja makanmu. Sebelum mulai, klik subscribe, aktifkan lonceng, dan tulis di komentar, "Aku siap." Jangan panggil namaku, tarik selimutmu, matikan lampu, dan kalau kau mencium wangi kenanga, padahal jendela tertutup rapat, jangan menoleh. Namaku Nabila, 5 tahun menikah dengan Arga, semua baik-baik saja. Sampai Laras datang ke kantor suamiku sebagai staf baru. Cantik biasa, sopan biasa, tapi hadirnya menempel seperti bayangan di dinding. Dia anaknya rajin, kata Arga. Banyak belajar. Aku mengangguk, pura-pura ringan, tapi sejak Laras masuk, Arga sering pulang lebih malam. Matanya merah, wangi kenanga menyelimuti baju kerjanya, wangi seperti pesarean. Suatu malam, aku temukan rambut panjang tersangkut di kerah jas Arga. Bukan rambutku, warnanya lebih coklat, halus seperti benang. Rambut siapa? Tanyaku. Arga tersenyum hambar. Rambut klien kali, kan di kantor banyak orang. Aku mendiamkannya, tapi esoknya, sepulang belanja di minimarket, kudapati 3 bunga melati tertata rapi di depan pintu rumahku. Di tengahnya ada jarum kecil, ditancapkan tegak. Seminggu berikutnya, Arga berubah seperti orang sakit rindu. Ia makan sedikit, bergumam di malam hari, menyebut-nyebut nama yang tidak tuntas, Lara, lalu seolah tersedak. Aku pegang keningnya, panas. Aku minum air ya, katanya. Tergesa ke dapur. Di dapur, aku lihat gelas yang tidak pernah kupakai tersusun di rak paling atas. Ada sisa kuning di dasarnya. Bau minyak aneh. Aku cium. Pahit menempel di lidah. Gelas siapa ini? Arga mengangkat bahu, pura-pura tidak dengar, lalu menyeret kursi ke pintu belakang. Kupikir dia butuh udara, tapi tangannya justru mengikat simpul pada gagang pintu dengan benang merah. Untuk apa? Dia menatapku kosong. Biar rezeki gak keluar. Aku tahu, benang merah di pintu bukan urusan rezeki. Itu pengikat. Di kampungku, orang menyebutnya sirep pengikat langkah agar penghuni rumah tidak betah kalau berada jauh dari sumber ikatan. Aku bukan ibu-ibu lucu yang suka gosip klinik. Tapi yang begini aku tahu. Malam itu, sebelum tidur, ku kunci pintu kamar 2 kali. Ketika mematikan lampu, jendela bergetar. Ada ketukan 3 kali. Pelan, dari kaca. Siapa? Angin berhenti, tapi wangi kenanga merayap masuk dari sela gorden. Aku mengunjungi Bu Rahayu, orang pintar yang dulu menolong ibuku saat adikku sakit diganggu ketempelan. Rumahnya sederhana, dinding kayu, penuh foto-foto orang yang dia bantu. Suamimu? Ya, katanya, tanpa bertanya. Baju kerjanya pernah dibawa keluar kota? Sering. Dia ketemu perempuan yang memakai minyak, bukan minyak biasa. Ini minyak pelet 7 kelopak, bikin orang lupa rumah, lupa makan, tapi ingat satu nama. Laras. Bu Rahayu tidak menatapku. Ia sibuk mengikat benang putih pada sebatang sirih. Nama tidak penting, pelet tidak selalu targetkan wajah. Kadang targetkan lubang di keluarga. Retak, rasa curiga, begitu ada retak, minyak mencari jalan. Apa yang harus saya lakukan? Bersih-bersih rumah, cari benda kecil yang ditinggalkan. Benda itu mengunci rambut, jarum, kain tipis, hapus wangi kenanga di bantal. Dan ingat, kalau jam 1:07 terdengar ketukan 3 kali, jangan jawab. Jam 0 sentu, isechi. Angka orang itu 7. Aku tak tahu kenapa dia suka memulai dari angka itu. Doamu kuat? Kalau kuat, baca. Aku mengangguk. Saya kuat. Bu Rahayu menatapku lama, seakan melihat tembus punggungku.
Benar kamu kuat karena aku mencium janji lama di bahumu. Janji yang kamu buat tahun-tahun lalu. Hatiku merosot. Aku paham arah bicaranya. Tapi kuputuskan diam. Sore itu, aku bongkar sarung bantal. Guling, kasur, di lipatan sprei. Kutemukan serabut halus seperti serutan kuku dicampur garam yang butirnya kecil-kecil hitam. Di bawah kasur, menempel di spring bed, ada kertas kecil dilipat 3, diikat rambut. Kertas itu kubuka. Di dalamnya ada tulisan samar pakai pensil. Sisanya robek. Aku merinding. Itu pasti nama Arga. Di lemari, belakang pakaian pesta, kudapati kain putih seukuran ibu jari. Ditusukkan 7 jarum sangat halus, memantulkan cahaya. Kain itu muncul, padahal aku yakin lemari ini selalu kubersihkan. Aku ambil semuanya. Kubungkus. Kubakar di halaman. Asapnya hitam. Di tengah api, ada suara cekikik. Tawa perempuan yang sangat tipis, seperti pita kaset tua yang diputar. Malamnya, Arga pulang dengan wajah lebih segar. "Kamu masak rawon?" katanya mencium udara. "Masak sup, kenapa harum kenanga?" Aku menatapnya. "Kamu yang bawa." Arga bingung. Di kantor, ia berhenti bicara. Mulutnya melengkung seperti hendak menyebut nama. Tapi terhalang. Aku terbangun karena ketukan. Jam dinding menunjukkan 01,07. Ku dekap selimut. "Jangan jawab," bisik hatiku mengingat peringatan Bu Rahayu. Aku menutup telinga. Wangi kenanga tiba-tiba menjadi amis. Di ambang pintu, bayangan berdiri, bukan orang. Tipis seperti cap tubuh di kabut. Bayangan itu menggenggam sesuatu yang panjang, rambut. Di sebelahku, Arga mengerang. Ia memuntahkan benang merah dari mulutnya, basah seperti cacing. Aku menjerit tanpa suara. Benang itu bergerak sendiri, lalu mengikat jari manisnya 3 lilit. Arga membuka mata. "Biarkan," katanya datar. "Kalau kamu potong, dia marah." "Dia siapa yang mengajariku pulang?" Aku bangun, berlari ke dapur, mengambil gunting. Dada berdebar. Saat ku gunting benang di jari Arga, rumah berdengung. Lampu kamar berkedip. Dari dinding, 3 ketukan datang bersahutan. Benang putus. Arga menjerit. Jatuh. Dari mulutnya keluar seutas rambut panjang. Bukan rambut manusia biasa, terlalu halus, lalu hening. Ketika ku tatap jendela, bayangan di ambang hilang. Wangi kenanga lenyap, berganti bau kapur barus yang menyengat. Pagi itu, aku menunggu Arga siap kerja. Di meja makan, aku bicara terus terang. "Kamu selingkuh?" Dia memejam mata. "Tidak." "Laras? Dia cuma teman kerja." "Kenapa ada minyak di gelas? Kenapa ada jarum di depan pintu? Kenapa kamu bilang ada yang mengajarimu pulang?" Dia diam. Sesaat kemudian, ia memegang kepalanya seperti pusing. Ada perempuan di lobi kantor. Dia selalu duduk dekat pot kenanga. Tidak pernah bicara banyak, hanya menatap. Kalau aku pulang, aku ingat tatapannya. Aku ikuti bayangannya. "Perempuan itu Laras?" Arga menggeleng pelan. "Laras mengingatkanku pada perempuan itu." "Tapi bukan Laras." "Siapa?" "Seseorang yang pernah kau temui." Kata-kata itu menembus dadaku. Aku tahu siapa. 5 tahun lalu, sebelum menikah, aku takut kehilangan Arga. Dari kampus, aku tahu dia berubah hati-hati setiap kali ada masalah kecil. Aku ketakutan. Lalu aku melakukan sesuatu yang hari ini ingin sekali ku preteli dari sejarahku. Aku menemui Bu Rahayu. Kau boleh menilai. Tapi waktu itu, aku meminta pengasihan ruwet, bukan pelet sampai gila. Hanya menundukkan ego, menenangkan hati Arga, membuatnya memandangku 2 kali ketika ingin pergi. Bu Rahayu mengingatkanku waktu itu. Pengasihan perlu mahar, doa, pantangan, dan balik nama. Suatu saat, kalau kamu tidak menjaga, nama lelaki itu akan dipanggil pula oleh orang lain. Aku mengangguk bodoh. Kuanggap semua itu hiperbola. Dan kini, ketika Arga menyebut seseorang yang pernah kau temui, aku tahu, ibu kembang, bukan manusia, tapi nama yang disebut Bu Rahayu sebagai penjaga minyak. Ia meminjam wajah perempuan terdekat yang paling berlubang hatinya, Laras, untuk menagih yang dulu kupinjam.
Aku datang lagi ke rumah Bu Rahayu. Ia tidak kaget melihatku, seolah menunggu. Aku salah, kataku. Dulu aku minta pengasihan. Aku tahu, jawabnya lembut. Kamu bawa kartu namaku ke rumah, letakkan di bawah vas. Lalu 3 hari kemudian, Arga melamar. Kau pikir itu kebetulan? Aku terduduk. Sekarang, balik nama itu berjalan. Ada perempuan di kantor. Bukan Laras yang kau pikirkan, tapi lubang di laras, rasa tidak dianggap, luka masa kecil, keinginan dimengerti. Ibu kembang menumpang di situ. Dia tidak butuh Laras jadi pelakor. Dia hanya butuh pintu. Bagaimana menutup pintunya? Tidak bisa menutup kalau kau masih menuduh wajah. Kau harus mengembalikan yang bukan milikmu. Apa yang dulu kau ikat, kau lepaskan. Tapi ada yang harus ditukar. Ditukar dengan apa? Dengan menyebut namamu sendiri. Apa? Di hadapan kaca, jam 1:07. Kau sebut namamu 3 kali. Bukan namanya. Kau akui aku yang dulu meminta. Aku yang kini mengembalikan. Habis itu, jangan menoleh apapun suara yang memanggil. Kalau aku gagal, nama yang paling sering disebut malam itu akan ditulis ulang di buku Ibu Kembang. Siapapun. Malam itu, aku menunggu jam 1:07. Ku padamkan lampu, menyisakan lampu meja kecil. Di depan kaca lemari, ku cium kenanga menguat. Tapi kali ini, ku kekang takut. Arga terlelap. Setelah ku bacakan doa, benang merah di pintu sudah kubakar sore tadi. Abunya ku ceburkan ke saluran air. Jarum jam merayap. 01,07. Aku Nabila. Suaraku pelan tapi tegas. Aku yang dulu meminta. Aku yang hari ini mengembalikan. Bayangan di kaca bergerak, wajah perempuan muncul samar. Wajah banyak wajah. Ada bibir Laras, ada mata perempuan di lobi. Ada garis dagu yang seperti wajahku sendiri. Jangan salahkan Laras. Lanjutku, jangan salahkan siapapun. Tulis namaku, hapus ikatan yang bukan milikku. Sebut lagi. Suara itu berdesis dari kaca. Aku Nabila, aku mengembalikan. Sebut lagi. Aku suaraku retak. Dari ranjang, Arga mengigau. Jangan tinggalkan aku, Bill. Tenggorokanku berdenyut. Aku hampir menoleh, tapi tidak boleh. Sebut lagi, desis suara itu. Dengan harganya, aku, kataku. Menatap balasan diriku di kaca. Kalau kau butuh nama untuk menutup, ambil namaku. Tapi lepaskan Arga. Di kaca, wajah Ibu Kembang tersenyum. Tidak manis, senyum yang hanya memperlihatkan gigi. Lalu, hening. Subuh, di depan pintu, aku temukan 3 benda. Bunga kenanga, kain putih kecil, dan jarum. Tapi tidak lagi ditancapkan, diletakkan manis. Arga bangun dengan wajah ringan. Aku mimpi aneh, katanya. Kita jalan ke taman. Ada perempuan jual bunga. Kamu bilang, aku sudah bayar. Perempuan itu mengangguk. Hari-hari berikutnya, perubahan nyata. Arga pulang tepat waktu. Wangi kopinya, kembali kopi. Ia tidak lagi mengikat benang di pintu, tidak lagi memuntahkan rambut. Ia makan lahap. Matanya fokus. Laras, Arga bilang, ia mengundurkan diri. Tiba-tiba, katanya, alasannya mau pindah kota, ikut keluarganya. Lumayan juga dia. Nanti kita hadiahkan sesuatu, kata Arga. Aku hanya mengangguk. Aku pikir selesai. Sampai suatu dini hari, saat ku ambil air di dapur, kulihat cermin kecil. Kaca saku, bundar, tergeletak di meja makan. Itu bukan milikku. Di permukaannya, ada noda minyak yang kalau mengetuknya pelan, membuat bunyi tipis. Kusentuh. Di sana, untuk sepersekian detik, bukan wajahku yang terlihat. Bayangan orang yang kucintai, Arga, tampak menjauh di kejauhan, melambaikan tangan. Di belakangnya, wajah perempuan yang dulu kulebeli pelakor berdiri tanpa ekspresi. Aku berkedip, bayangan hilang. Aku temui Bu Rahayu lagi, menyerahkan cermin kecil itu. Dia meninggalkan pintu kecil untukmu, katanya. Untuk apa? Supaya kau ingat, ikatan bukan cuma ditempelkan lewat minyak atau jarum. Ia bisa tumbuh dari nama yang kau sebut sendirian. Malam-malam, dari prasangka yang kau pelihara.
dari takut kehilangan yang kau ulang sehari-hari. Jadi, aku pelakor untuk diriku sendiri? Bu Rahayu tersenyum tipis. Atau begini, pelakor bukan hanya wanita perebut suami orang. Kadang sihir pelakor adalah lubang yang kita gali di dada untuk menaruh bayangan kita sendiri. Setelah kau menutup lubang itu, minyak pun tidak punya tempat. Aku terdiam lama. Sebelum pamit, Bu Rahayu memberiku satu pantangan. Kalau suatu saat ada ketukan 3 kali dari cermin, jangan ulang menyebut namamu untuk membayar yang tidak perlu. Yang sudah kau kembalikan, biarkan kembali. Dan kalau suatu hari kau bertemu Laras, peluklah dia. Tidak semua perang yang terjadi di tubuh perempuan adalah pilihannya. Beberapa bulan berlalu, hidup kembali normal. Aku hamil. Arga menyiapkan kamar bayi. Kami tertawa lagi, makan malam lagi, salat lagi. Di sebuah siang yang gerah, aku menerima amplop coklat tanpa nama di pagar rumah. Digantung rapi dengan benang putih. Di dalamnya ada kartu pos bergambar kembang kenanga. Di baliknya hanya satu kalimat, tulisan tangan yang terlalu rapi. Jangan menyebut namamu 3 kali di depan kaca, Nabila. Aku mematung. Siapa yang mengirim? Laras, Bu Rahayu, atau... Aku berdiri di depan cermin lemari, memandangi perutku yang belum terlalu besar. Jangan bodoh, kataku pada diri sendiri. Tapi lidah manusia suka gatal oleh larangan. Aku hanya berdeham sekali. Dan di kaca, sekelebat wajahku memantul setengah detik lebih lambat dari gerakanku. Malamnya, jam 1:07, aku tidak bangun. Tapi cermin kecil yang pernah kutaruh di laci bergeser sendiri. Suara tipisnya seperti nyamuk menggigit. Aku menutup telinga dengan bantal. Berhasil tidur lagi. Esok hari, saat menyapu, aku menemukan 3 bunga melati di bawah meja makan. Segar, belum layu. Arga bertanya, "Kok ada bunga?" Aku pura-pura tak tahu. Di ujung sapu, benang merah menggulung seperti cacing. Aku mengangkat kepala. Wangi kenanga sangat halus. Nyaris tidak ada. Tapi ada. Kuhampiri jendela. Kulihat bayangan seseorang melintas cepat di pagar, membawa kopor. Rambutnya disanggul rapi. Laras? Aku berlari ke teras. Jalanan kosong. Di kaki pintu ada kain putih kecil, masih hangat, tanpa jarum. Di atasnya ada tulisan dengan spidol tipis. Balik nama. Sudah, aku tidak tahu apa yang lebih menakutkan. Senyap yang datang setelah ritual selesai, atau bisik yang tetap tinggal, ingin mengulang apapun yang pernah terasa ampuh. Aku menutup pintu, memeluk perutku. Dalam gelap kaca TV yang mati, ku dengar namaku seperti dipanggil dari balik layar 3 kali. Tapi tidak sepenuhnya suara orang lain. Itu suara lama yang pernah ku bawa masuk sendiri. Kalau suatu hari kau mencium wangi bunga dari jendela tertutup, jangan buru-buru menyalahkan wajah. Periksa lubang di hatimu. Takut, curiga, janji lama. Karena kadang, sihir pelakor bukan datang dari orang yang kau benci, melainkan dari namamu yang dulu pernah kau jual diam-diam. Punya kisah tentang pelakor yang terasa aneh? Tulis di komentar. Subscribe ke Bunga Malam, aktifkan lonceng, dan bagikan cerita ini ke temanmu yang sedang belajar percaya lagi. Sampai jumpa di malam yang lain. Jangan menatap cermin terlalu lama.